Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang saya baca kemarin sore, yaitu target yang ditetapkan oleh PSSI agar Shin Tae-yong bisa membawa tim nasional Indonesia kita menyelesaikan perjuangan di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di grup C dengan berada di peringkat 4 besar. Artinya minimal berada di peringkat nomor 3 atau 4 agar bisa lolos ke round 4 supaya tetap mempertahankan atau menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan seandainya target ini ditetapkan oleh PSSI di awal sebelum round 3 ini dimulai, mungkin kita akan berpikir bahwa target ini tidak realistis. Tapi setelah timnas kita bisa mendapatkan poin lawan dua tim yang kuat di dua pertandingan awal, lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia, ya tentu ini adalah target yang sangat realistis. Walaupun kemudian lawan Bahrain, timnas kita tidak bisa meraih kemenangan, kemudian lawan China tidak mendapatkan 1 poin pun. Tapi kita sama-sama kan tahu bahwa lawan China timnas kita kalah karena ada perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di starting lineup dan juga dari strategi permainan. Meskipun itu jelas adalah hak prerogatif dari seorang pelatih, tapi akan nggak salah juga jika kita kritisi keputusan dari Shin Tae-yong tersebut. Bukan artinya kita merasa lebih pintar daripada Shin Tae-yong, nggak mungkin dong. Tapi kan kita sebagai pemain ke-12 dan tentunya pecinta dari tim nasional Indonesia yang support tim nasional Indonesia habis-habisan, ya wajar jika kita kritik juga keputusan dari Shin Tae-yong. Oleh karena itu, juga Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir gerak cepat dengan bertemu Shin Tae-yong sebelum dia ke Korea Selatan. Artinya, memang Pak Erick Thohir dalam hal ini berpikir secara logis bahwa dengan materi pemain yang timnas kita punya, seharusnya, saya ulangi lagi, seharusnya Shin Tae-yong bisa mencapai target ini. Walaupun sebelumnya Shin Tae-yong pernah mengatakan bahwa timnas kita punya potensi atau peluang untuk bisa berada di peringkat nomor 3 atau peringkat nomor 4. Tapi dengan kekalahan lawan China ini, tentu semakin berat peluang bagi timnas kita. Walaupun masih ada beberapa pertandingan yang perlu dimainkan dan ada juga beberapa pertandingan yang akan dimainkan di kandang kita sendiri. Tapi bulan depan 2 pertandingan di kandang itu adalah lawan tim yang kuat. Yang pertama Jepang, yang kita tahu adalah tim paling kuat di grup C ini. Dan yang kedua adalah Arab Saudi, yang juga merupakan favorit lainnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Artinya 2 pertandingan di bulan depan itu adalah pertandingan yang sangat vital bagi Shin Tae-yong untuk minimal mendapatkan 3 poin dari 2 pertandingan. Kenapa saya katakan 3 poin? Karena tentu lawan Jepang akan sulit lah bagi timnas kita untuk mendapatkan poin. Ya walaupun menurut saya peluangnya 50-50. Bisa saja kita mendapatkan poin. Saya tidak mengatakan kemenangan ya. Tapi lawan Arab Saudi, ya seharusnya timnas kita punya peluang untuk meraih kemenangan. Jadi nanti jika bulan depan bisa mendapatkan minimal 3 poin, tentu peluang untuk menyelesaikan perjuangan di round 3 ini dengan berada di peringkat 4 besar sangat terbuka bagi timnas kita. Tapi apakah dengan materi pemain yang timnas kita punya, apakah timnas kita punya peluang tersebut? Ya jelas punya peluang tersebut. Dan memang sepengetahuan saya juga tidak ada intervensi terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh Shin Tae-yong terkait dengan pertandingan timnas atau juga pemilihan pemain yang dia lakukan atau juga memilih pemain mana saja yang akan bermain di starting lineup. Memang nggak ada intervensi. Bahkan saya masih ingat ketika dia meminta pertandingan itu, waktu pertandingan itu dimajukan ya, dari pukul 19 lawan Irak itu dimajukan ke pukul 16 kalau nggak salah ya, disetujui oleh PSSI. Ya, artinya PSSI juga tidak mengatakan tidak kepada Shin Tae-yong, walaupun kemudian dengan bermain sore hari, ya itu juga menjadi salah satu kendala bagi para pemain kita yang bermain di Eropa untuk bisa bermain secara konsisten selama 90 menit. Artinya selama apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong itu dipenuhi oleh PSSI, maka itu wajar jika Ketua PSSI Pak Erick Thohir menetapkan target seperti ini. Dan ini bukan target yang istilahnya terlalu besar atau di luar kemampuan
ya dari para pemain kita yang menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Sama sekali tidak. Karena di 2 pertandingan awal, timnas kita itu mendapatkan poin lawan 2 tim yang tangguh yang sebetulnya lebih siap untuk bisa bermain di round 3 ini. Yang pertama lawan Arab Saudi, yang kita tahu sebelumnya juga dilatih oleh Roberto Mancini, ternyata mereka gagal meraih kemenangan. Dan timnas kita bermain sangat baik di pertandingan tersebut. Lawan Australia, Graham Arnold sampai pusing, kok bisa bertahannya begitu bagus timnas kita. Sehingga Australia gagal mencetak gol, dan itu juga menjadi salah satu faktor Graham Arnold mengundurkan diri atau ya dipecat. Dan Mancini juga sudah dipecat atau mengundurkan diri lah. Seperti itulah biasa istilahnya yang mereka pakai. Tapi sepertinya si Mancini dipecat karena kan Arab Saudi lawan Bahrain juga kan Arab Saudi gak bisa menang. Jadi ini adalah target yang memang harus dipenuhi oleh Shin Tae-yong. Dan Shin Tae-yong sebelumnya juga penuhi target dari PSSI loh. Untuk membawa timnas Indonesia U23 itu lolos dari fase grup kan, Piala Asia U23. Bahkan dia bisa membawa sampai ke babak semifinal. Artinya memang pelatih ini sudah punya pengetahuan dan caranya untuk bisa membawa timnas kita itu lolos ke babak selanjutnya. Dan timnas Indonesia senior kita bahkan dia bawa lolos dari fase grup Piala Asia Senior yang merupakan sejarah bagi timnas kita. Jadi saya pikir ini bukan target yang terlalu besar bagi Shin Tae-yong, tapi dia juga harus paham jangan mengotak-ngatik banyak perubahan di line up. Artinya, ya memang pemain yang merupakan pemain inti, pemain yang merupakan pemain yang penting, itu gak bisa juga di bangku cadangkan dulu, kecuali memang pemain tersebut cedera. Contoh, Tom Hye tidak dimainkan dari awal. Kenapa? Karena menurut Shin Tae-yong bahwa dia tidak kuat untuk bermain selama 90 menit. Tapi yang saya ikuti, permainan dari Tom Hye pada saat dia bermain di klubnya, Almere City ya kalau nggak salah ya. Saya lupa nama klubnya ya, itu di Belanda kan. Nah, dia selalu bermain 90 menit, mainnya juga bagus. Oke, kalau dia dianggap tidak fit di pertandingan kedua itu bermain 90 menit, kenapa nggak dimainkan dari awal? Artinya, press dulu China, coba untuk mencetak gol lebih dulu. Karena kreator serangan kita adalah Tom Hye. Dan kita membutuhkan pemain seperti Tom Hye yang lama kita rindukan. Ya dong, karena timnas kita kan selama ini nggak punya playmaker. Tapi dia tidak mainkan. Oke lah, sekarang kita lupakan kekalahan lawan China. Tapi ini nanti lawan Jepang. Nggak bisa main-main. Apa strateginya dari Shin Tae-yong? Itulah yang sudah harus dia pikirkan mulai hari ini. Jangan tunggu besok lagi, tapi mulai hari ini sudah harus dia pikirkan. Nah, tentu kita tidak akan bisa membaca isi pikiran dari Shin Tae-yong karena perubahan yang sering dia lakukan. Dan itu wajar bagi seorang pelatih melakukan perubahan di starting lineup atau juga strategi permainan. Tapi lihat dulu lawan yang dihadapi. Kalau lawannya lagi down, seperti China, buat apa perubahan begitu besar yang bisa mengganggu chemistry dari para pemain? Yang sudah terjalin di pertandingan sebelumnya lawan Bahrain. Nah, lawan Jepang ini yang harus dipilih oleh Shin Tae-yong adalah pemain-pemain yang pertama 110% fit. Karena Jepang adalah tim yang sangat tangguh, yang kemungkinan besar akan lolos langsung dari grup C ini. Dan yang kedua, pilih pemain yang punya daya konsentrasi dan kemampuan untuk fokus selama 100 menit. Jangan lagi 90 menit, tambah lagi lah. Itu 10 menit. Harus memilih pemain seperti itu. Yang ketiga, pilihlah pemain yang punya kemampuan teknikal yang baik. Artinya jangan lagi gambling dengan memainkan pemain yang belum terbiasa bermain di posisi tersebut. Mainkanlah pemain terbaik di masing-masing posisi. Dan kemudian apa pilihannya? Mau bermain menyerang lawan Jepang? Ya resikonya sangat besar. Mau bermain bertahan total? Lebih besar lagi resiko kalau bermain terlalu ke belakang. Artinya, kalau menurut hemat saya, bukan artinya saya lebih pintar daripada Shin Tae-yong, tapi kan saya punya pengalaman menonton lebih dari 1000 pertandingan sejauh ini selama puluhan tahun terakhir sebagai pengamat dan juga sebagai pecinta olahraga sepak bola. Yaitu sebetulnya yang ideal lawan Jepang itu adalah middle press. Pressing di tengah, jangan sampai bola itu masuk ke ruang pertahanan timnas kita. Dan yang kedua, waspadai situasi bola mati. Artinya, agar tidak banyak menghadapi situasi bola mati, jumlah pelanggaran juga harus dikurangi. Dan jangan melakukan pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu. Artinya, yang harus dipilih adalah pemain-pemain yang memang punya kemampuan untuk bermain secara tenang. Nah, itu sebetulnya adalah pemain-pemain yang selama ini bermain di Eropa. Coba deh teman-teman perhatikan. Saya bukannya ingin menjelekkan para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik, tapi enggak, faktanya seperti itu. Bahwa para pemain yang bermain di kompetisi domestik itu level ketenangannya itu kalah dengan para pemain yang selama ini bermain di Eropa. Jadi memang yang harus dipilih oleh Shin Tae-yong adalah pemain-pemain yang bisa langsung siap tempur dari menit 0.
Jadi jangan lagi istilahnya terlambat panas, gak bisa seperti itu. Apalagi bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, jadi ini adalah target yang menurut saya sangat realistis dan Sintayong perlu memenuhi target ini. Walaupun saya belum tahu juga konsekuensinya nanti seperti apa. Karena saya belum ada mendengar atau juga membaca berita. Jika Sintayong tidak bisa memenuhi target ini, maka apa nanti konsekuensinya. Tapi saya pikir ada baiknya bagi Sintayong lebih baik fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia kita lolos minimal ke round 4. Dan timnas kita punya potensi tersebut, teman-teman. Dan selama ini PSSI selalu support Sintayong habis-habisan loh. Ini bukan 100% lagi, tapi 1000% di support Sintayong. Pesawat pun di-charter. Jadi sudah diberikan kenyamanan, nah sekarang pembuktiannya perlu dia berikan. Karena sekarang kita tidak bisa lagi mengatakan proses. Sekarang ini selain progres, perlu juga dilihat adalah prestasi. Prestasinya itu apa? Kalau bisa istilahnya mendapatkan poin demi poin dan finish di peringkat 4 besar di round 3 ini saja, menurut saya itu sendiri sudah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa bagi para pemain dan juga tentunya bagi Sintayong. Jadi teman-teman, kita sebagai pemain ke-12, yuk kita tetap dukung timnas Indonesia kita dan kita juga tetap memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media karena inilah waktunya kita semua bersatu dan kita harapkan yang terbaik bagi timnas kita. Pertandingan pertama dulu lawan Jepang bulan depan, itu yang sangat penting. Kalau bisa mendapatkan 1 poin, wah, udah luar biasa nanti peluang dari timnas kita. Dan saya pikir tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Oke lah, Jepang memang tim yang kuat. Tapi kan mereka juga bukan artinya tidak bisa dikalahkan, bisa saja. Yang penting taktiknya. Maka itu Sintayong harus benar-benar teliti untuk memilih taktik permainan dan juga memilih starting lineup yang ideal agar chemistry di antara para pemain itu terjaga. Karena only teamwork makes the magic work. Artinya hanya dengan kerjasama lah para pemain dari tim nasional kita akan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.